Sobat Movie, kembali lagi di channel Bobo Movie. Channel yang akan membahas alur cerita dari film-film yang menarik tentunya. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak tertinggal dengan film-film seru dan keren lainnya. Oke, kali ini gue akan membahas alur cerita dari film The Wave. Film yang dirilis tahun 2015 ini bergenre thriller action, bertemakan bencana alam dan berlatar tempat di Norwegia. Film ini menceritakan tentang seorang ahli geologi yang berjuang menyelamatkan nyawa istri dan kedua anaknya dari serangan tsunami setinggi 80 meter. Penasaran seperti apa filmnya? Mari kita mulai ceritanya. Mengambil latar tempat di sebuah pegunungan di Norwegia. Seorang geologi bernama Christian Eggjord sedang dalam perjalanan menuju kantornya yang pada hari itu adalah hari terakhirnya bekerja bersama timnya sebelum dia dipindahkan keluar kota untuk membantu industri perminyakan di sana. Di sana, Christian dan rekan kerjanya setiap hari akan mengamati pergerakan tanah pegunungan untuk mencegah terjadinya bencana. Christian yang sedang membereskan barang-barang mendengar percakapan rekannya bahwa terjadi pergerakan di mana beberapa tanah tenggelam secara tiba-tiba. Karena beberapa kamera pemantau menunjukkan bagian tanah lainnya aman dan tenang, bosnya yang bernama Arvid meminta Christian untuk tidak perlu khawatir, segera berkemas dan pulang. Christian hidup bersama istrinya bernama Idun Karisen dan kedua anaknya yang bernama Sondre dan juga Julia. Sementara Idun, Sondre, dan Julia sedang sibuk berkemas untuk kepindahan mereka, Christian yang khawatir dengan kondisi gunung terus mengecek pergerakan tanah dari laptopnya. Melihat hal itu, Idun menenangkan Christian dengan berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena gunung itu sudah berdiri ribuan tahun dan masih akan tetap berdiri hingga 1000 tahun mendatang. Mendengar itu, Christian akhirnya memutuskan untuk membantu keluarganya berkemas. Untuk memberikan salam perpisahan, Thomas beserta istri dan putrinya yang merupakan tetangga Christian datang menemui mereka. Hari itu, Christian membawa Sondre dan Julia dengan kapal feri untuk meninggalkan wilayah tersebut. Sementara Idun yang bekerja di sebuah hotel akan menyusul karena masih harus bekerja untuk beberapa hari ke depan. Dalam antrian menuju kapal feri, Sondre yang sedang bermain games merubuhkan sebuah balok dan mengalirnya air dari bebatuan pegunungan membuat Christian menyadari akan suatu hal. Dia memutuskan untuk memutar balik dan segera pergi menuju kantornya. Christian meminta Sondre dan Julia untuk menunggunya di dalam mobil. Sementara dia masuk ke dalam kantornya untuk mengecek beberapa hal. Di sana, Christian mengumpulkan bos dan timnya. Dia menjelaskan bahwa ada kemungkinan sensor mengalami kerusakan sehingga tidak mendeteksi adanya pergerakan tanah. Dan jika beban massa pada bagian atas menjadi sangat besar, maka dapat mengakibatkan longsornya gunung tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, mereka memutuskan agar Christian dan rekannya yaitu Yakub pergi menggunakan helikopter untuk mengecek kamera dan sensor yang terpasang di beberapa titik di lokasi pegunungan tersebut. Dengan perlengkapan dan pengaman yang lengkap, mereka berdua turun menuju titik lokasi. Memeriksa sensor dan kabel yang ada di sana, Christian dan Yakub menemukan bahwa kabel yang terpasang sudah terputus. Melihat kondisi itu, Christian memperingatkan kembali bahaya yang dapat ditimbulkan jika gunung tersebut longsor, yang akan mengakibatkan munculnya tsunami setinggi 80 meter yang akan memusnahkan segala yang ada di sana jika alarm evakuasi tidak dinyalakan sekarang. Namun timnya mencoba menenangkan Christian dan Arvid berkata bahwa mereka akan melakukan pengecekan lagi di titik-titik lainnya. Christian yang saat itu hendak pulang, melihat Sondre dan Julia tidak berada dalam mobil.
Dia mendapatkan sebuah kertas yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunggunya lagi dan pergi menemui Idun di hotel tempatnya bekerja. Idun yang melihat Christian sampai di hotel marah kepada Christian karena meninggalkan anak mereka di dalam mobil sementara dirinya pergi bekerja selama beberapa jam. Christian mencoba menjelaskan kepada Idun bahwa dia memiliki firasat buruk terhadap kondisi pegunungan saat ini. Karena hari itu sudah menjelang malam, Idun meminta mereka untuk tidur dan menginap di hotel, melanjutkan perjalanan esok harinya. Saat itu Julia meminta untuk bisa tidur di rumah untuk terakhir kalinya. Christian pun membawa dan menemani Julia pulang dan tidur di rumah mereka. Dengan beralaskan kasur dan kursi seadanya, Christian dan Julia tidur di rumah. Sementara Sondre dan Idun akan beristirahat di hotel tempat Idun bekerja. Malam itu, Sondre yang bosan dalam kamarnya keluar untuk bermain skateboard di lorong bawah tanah sambil mendengarkan musik. Di sisi lain memperlihatkan scene di mana alat monitor memberikan tanda adanya pergerakan tanah pegunungan secara bersamaan. Saat itu Morgoth mencoba untuk menghubungi Arvid dan Jacob yang tidur di tempat penjaga dekat titik lokasi sensor. Mereka memutuskan untuk turun melakukan pengecekan sensor malam itu. Christian yang saat itu terbangun dari tidurnya mempunyai firasat yang buruk. Sehingga dia menelpon Morgoth dan Morgoth memberitahukan bahwa ada beberapa sensor yang bertingkah aneh sehingga terjadi kontraksi. Mendengar hal itu, Christian bergegas membongkar dan mencari dokumen miliknya yang sudah dibuangnya pada saat mengemas barang. Di sana dia melihat sekawanan burung yang terbang meninggalkan lokasi pegunungan yang tentu saja menjadi sebuah pertanda buruk. Dari dokumen dan data yang ada, menunjukkan bahwa kontraksi pada gunung tersebut akan menimbulkan longsor. Saat itulah Arvid dan Jacob yang berada di bawah dihubungkan dengan Christian yang memintanya untuk segera keluar dan meninggalkan tempat itu. Belum selesai kontaknya dengan Christian, Arvid dan Jacob merasakan getaran yang cukup kencang yang membuat sensor dan besi penahan tidak kuat menahan beban yang besar. Longsor pun terjadi. Dengan perlengkapan yang ada, Arvid mencoba menyelamatkan Jacob dengan mengaitkan tali pengaman kepada Jacob. Melihat keadaan tersebut, Morgoth dengan segera menyalakan alarm evakuasi bencana tsunami yang membuat semua warga terbangun dan segera mengevakuasikan diri. Getaran terasa hingga rumah dan bangunan penduduk di sana. Dengan waktu evakuasi 10 menit, Christian segera membawa Julia untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara Idun mencoba untuk mengevakuasikan tamu-tamu hotel di sana. Saat itu Christian menghubungi Idun dan mengabarkan bahwa dia akan menjemputnya dan Sondre. Namun, Idun meminta Christian membawa Julia ke tempat yang aman terlebih dahulu. Sementara dia dan Sondre akan menyusul menggunakan bus hotel. Dengan berat hati, Christian memutuskan untuk membawa Julia ke tempat aman terlebih dahulu dan akan menunggu Idun dan Sondre di area pengungsian. Semua tamu hotel dievakuasi menggunakan sebuah bis. Namun, Idun menyadari bahwa Sondre tidak ada di sana. Idun kembali ke kamar hotel untuk mencari Sondre yang saat itu seharusnya sedang beristirahat. Melihat putranya tidak ada di sana, Idun mencoba menghubunginya namun tidak ada koneksi. Dia mencoba kembali ke dalam bus dengan harapan Sondre sudah berada di dalam bus tersebut. Saat itu pegawai hotel lainnya memberitahukan bahwa Sondre belum terlihat. Hal itu membuat Idun semakin panik dan kembali ke dalam bangunan hotel. Melihat Idun yang panik, sepasang suami istri bernama Maria dan Philip yang merupakan tamu hotel saat itu mencoba membantu Idun mencari Sondre di dalam bangunan hotel tersebut. Di saat yang sama, karena banyaknya warga yang menuju ke tempat tinggi dengan menggunakan mobil, kemacetan pun terjadi. Saat itu Christian menyadari mereka tidak mempunyai waktu yang banyak, sehingga dia memutuskan untuk membawa Julia ke tempat tinggi dengan cara berlari.
Christian juga meminta semua warga untuk meninggalkan mobil mereka dan berlari menuju tempat tinggi. Di perjalanan, Christian melihat Thomas dan keluarganya yang masih berada dalam mobil. Dia meminta mereka agar segera keluar dari mobil dan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Karena panik, seorang pria yang mengendarai mobil di depan mereka meninggalkan mobilnya tanpa menggunakan rem. Sehingga mobil itu meluncur ke belakang dan menjepit istri Thomas yaitu Anna. Waktu mereka semakin sempit. Christian menitipkan Julia kepada Thomas untuk pergi lebih dulu, sementara Christian akan berusaha menolong Anna. Dengan tsunami setinggi 80 meter yang semakin dekat, Christian dan Anna masuk ke dalam sebuah mobil dan mengencangkan sabuk pengaman, bersiap untuk benturan keras yang akan terjadi. Mereka pun tergulung ombak. Tsunami juga mulai mendekati lokasi hotel. Idun, Maria, dan Philip masih berusaha mencari Sondre. Di mana saat itu Maria mendengar sebuah suara dari lorong bawah tanah, mereka langsung memanggil Sondre dan berlari menuju bis hotel. Namun sayangnya mereka sudah ditinggal oleh rombongan tamu dan pegawai hotel lainnya. Di hadapan mereka terlihat tsunami setinggi 80 meter yang siap menghantam. Mereka segera berlari masuk ke dalam hotel dan menuju lorong bawah tanah. Dalam waktu yang sangat singkat, air menyapu semua yang ada di sana. Maria pun hanyut karena tidak sempat masuk ke dalam ruang tempat persembunyian di bawah tanah. Scene pun berganti, menampilkan Christian yang saat itu tersadar dalam kondisi mobilnya terbalik dan dia menemukan Anna tidak berhasil selamat. Christian berusaha keluar dari mobil itu dan melihat kondisi sekitarnya sudah hancur karena diterjang oleh tsunami. Saat itu yang terpikirkan oleh Christian hanyalah Julia putrinya. Sehingga dia langsung menuju tempat pengungsian untuk mencari Julia, dan Julia yang dibawa oleh Thomas pun selamat dari kejadian itu. Karena Idun dan Sondre yang tak kunjung datang, Christian berpamitan kepada Julia untuk mencari Idun dan Sondre di hotelnya. Di hotel tersebut, Idun, Sondre, dan Philip terjebak di ruangan bawah tanah, sementara air terus masuk melalui pintu. Saat itu mereka mencoba untuk menutupinya dengan jaket yang mereka kenakan, namun tidak berhasil. Semakin lama air yang semakin meninggi, mereka mencoba membuka pintu di ruangan itu namun terhalang oleh reruntuhan. Satu-satunya tempat bagi mereka untuk bisa bernapas adalah lorong ventilasi. Dengan kepanikan Phillips, dia mencoba menenggelamkan Sondre. Melihat hal itu, dengan terpaksa Idun membunuh Phillips dengan cara menenggelamkannya. Di sisi lain menampilkan Christian yang sedang dalam perjalanannya menemukan bis hotel dari tempat Idun bekerja. Dia masuk ke dalam bis itu untuk memeriksa langsung apakah Idun dan Sondre ada di dalam sana. Semua penumpang bis tersebut sudah tewas. Christian merasa lega karena Idun dan Sondre bukanlah salah satu dari mereka. Sehingga dia melanjutkan pencarian di dalam bangunan hotel. Hotel tersebut sudah hancur dan terbakar. Christian terus berteriak memanggil nama Idun dan Sondre, namun tidak ada jawaban. Ketika itu, Christian menemukan tas Sondre di dalam kamar hotel tempat Sondre menginap. Dengan marah, Christian memukul pipa yang ada di kamar tersebut. Suara itu pun terdengar oleh Idun dan Sondre yang berada di ruangan bawah tanah. Mereka membalas suara tersebut dengan memukul pipa di saluran ventilasi. Dan usaha mereka pun berhasil. Christian menyadari ada orang di ruang bawah tanah tersebut. Saat menuju ruangan itu, Christian melihat jalur menuju tempat itu sudah terendam oleh air. Dengan menarik nafas panjang, Christian menyelam untuk mencoba membuka pintu ruangan bawah tanah tersebut.
Di sana dia menemukan Idun dan menyuruhnya untuk pergi keluar sementara dia menjemput Sondre. Saat itu Christian berusaha menenangkan Sondre, dan mereka berdua pun menyelam bersama untuk keluar dari tempat itu. Namun di perjalanan keluar, Sondre kehabisan nafas. Sementara tidak ada ruangan terbuka untuk mengambil nafas lagi. Christian yang melihat Sondre kehabisan nafas, berusaha memberikan nafasnya sehingga Sondre bisa keluar. Namun hal itu membuat Christian yang kehabisan nafas. Melihat Christian yang tak kunjung keluar dari air, Idun kembali menyelam dan membawa Christian keluar dari air. Saat itu kondisi Christian sudahlah tidak bernapas. Idun mencoba memberikan nafas buatan dan tidak berhasil. Tidak terima dengan ayahnya yang meninggal, Sondre terus memompa dadanya, memberikan nafas buatan dan memanggil ayahnya. Dan tak lama kemudian Christian akhirnya sadar. Mereka bertiga pun pergi ke tempat pengungsian untuk bertemu dengan Julia yang sudah menunggu di sana. Itulah ending cerita dari film The Wave, film yang seru dan menarik untuk ditonton. Dan tentu saja, film ini juga memiliki sequelnya berjudul The Quake. So, bagi kalian yang penasaran dengan sequelnya, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan alur cerita film menarik lainnya, yang tentu saja hanya di Bubu Movie Channel.